Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Tika Febrianti dengan NIM 20321110017 dari kelas Agribisnis B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul Perencanaan Usaha Tani pada Komoditas Tembakau di Kabupaten Bojonegoro. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Pada umumnya, masyarakat di Kabupaten Bojonegoro ini banyak yang bekerja sebagai petani. Karena di Kabupaten Bojonegoro ini, sektor pertanian merupakan suatu kegiatan utama bagi masyarakat. Dan petani yang di Kabupaten Bojonegoro ini seperti petani padi, palawija, dan tembakau. Tembakau merupakan salah satu komoditas perdagangan yang penting bagi petani. Namun terdapat perdebatan yang muncul saat melakukan pengendalian tembakau, di mana hal tersebut berefek terhadap kehidupan petani dan pekerja yang bekerja di industri tersebut. Pengendalian tembakau ini nantinya dikhawatirkan dapat menurunkan permintaan terhadap brand tembakau dan merugikan petani. Di sisi lain, pengendalian tembakau ini juga dipandang akan melahirkan pengangguran yang merugikan pekerja pada sektor ini. Saat ini, petani tembakau harus berbagai kesalahan dari hulu ke hilir, yang dimulai dari biaya produksi pertanian tembakau yang tinggi dan padanya modal. Risiko kesehatan akibat proses penanaman tembakau, timbangnya tata niaga yang meniadakan standar harga dan kepastian usaha, hingga risiko kerugian akibat perubahan iklim dan anomali cuaca duduk di Kabupaten Bojonegoro. Finansial sendiri, komoditas yang saya pilih ini untuk mengetahui perencanaan usaha tani yaitu komoditas tembakau. Dan lahan komoditas tembakau yang saya buat penelitian ini adalah lahan milik Bapak Muhammad Ridwan dengan luas lahan 3.000 meter persegi dan status kepemilikannya yaitu milik sendiri. Dengan masa tanam komoditas tembakau yaitu 3 bulan, di mana harga jual tembakau yang sudah diproses perajangan sampai penjemuran yaitu sebesar 17.000 per kilo dan hasil produksi diperoleh kurang lebih 5.000 kilo dengan 5 kali petik. Untuk perencanaan aspek finansial sendiri, diperoleh biaya investasi sebesar 3.500.000, biaya tetap 1.587.000, biaya variabel 1.667.984 rupiah, biaya total 3.254.984 rupiah, penerimaan 85 juta, keuntungan 81.745.016 rupiah. Untuk kelayakan usaha tani padi, pada lahan milik Bapak Muhammad Ridwan ini diperoleh hasil RC rasio sebesar 26,11, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa RC rasio lebih dari 1, sehingga dapat dikatakan bahwa petani tembakau ini mengalami keuntungan dan layak dijalankan. Untuk BEP penerimaan sendiri diperoleh sebesar 1.684.832,32 rupiah, di mana penerimaan minimum yang harus diterima agar mengalami keuntungan adalah sebesar 1.684.832,32 rupiah. Untuk BEP harga sendiri diperoleh harga 650,99 rupiah. Artinya, usaha tani komoditas tembakau akan mengalami titik impas pada harga 650,99 rupiah, dan jika harga jual tidak mencapai harga tersebut, maka usaha tani akan mengalami kerugian. Untuk BP unit produksi yaitu mencapai 99,98 kg, di mana BP produk atau minimal produk yang harus dihasilkan dalam sekali produksi adalah sebanyak 99,98 kg. Dan untuk payback period ini diperoleh 0,04. Untuk kendala usaha tani tembakau di Kabupaten Bojonegoro ini yaitu
Sumber pembiayaan usaha tani tembakau milik Bapak Muhammad Ridwan ini yaitu pribadi. Dan petani tembakau saat ini menghadapi beberapa kendala dalam mengembangkan agribisnisnya, di mana kendala tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu masalah teknis dan non-teknis. Pada umumnya, kebanyakan masalah teknis ini berkaitan dengan masalah lapang, seperti halnya luas lahan yang sempit, menurunnya kesuburan dan degradasi lahan, akumulasi serangan hama dan penyakit, dan pemupukan yang kurang tepat. Adapun masalah non-teknis ini berkaitan dengan kondisi di luar lapangan atau off-farm, yaitu seperti meningkatnya kampanye anti rokok, terbatasnya pinjaman modal ke bank, dan lemahnya kemitraan antara petani dan industri rokok. Strategi mengatasi kendala sendiri, yaitu adapun strategi yang harus dilakukan petani dalam mengatasi kendala tersebut, yaitu para petani berharap dibuat suatu sistem kemitraan yang nantinya mencakup sebagai hal berikut. Yang pertama, adanya kepastian usaha dan kepastian pasar bagi petani, sesuai jumlah dan mutu hasil panen tembakau yang dikehendaki oleh pabrikan. Yang kedua, adanya panduan buku teknik budidaya tembakau dari pabrikan bagi petani, di mana untuk mendapatkan hasil panen yang sesuai dengan kualitas yang dikehendaki oleh pabrikan. Yang ketiga, adanya pembinaan dan pendampingan oleh pabrikan dalam proses implementasi dan alih teknologi kepada petani. Yang keempat, adanya kajian kelayakan ekonomi yang terukur dan objektif. Yang kelima, adanya akses modal atau kredit bagi petani yang difasilitasi oleh pabrikan sebagai mitra, mengingat bahwa perbankan belum cukup terbuka untuk arus aliran kredit bagi sektor petani, khususnya petani tembakau. Adapun kelebihan dan kekurangan program asuransi. Untuk kelebihan sendiri, yang pertama, mendapatkan perlindungan terhadap segala macam risiko yang terjadi pada pertanian, seperti gagal panen. Yang kedua, nilai ganti rugi yang diberikan oleh pihak asuransi kepada petani jumlahnya cukup besar. Yang ketiga, kemudahan dalam mendaftar sebagai anggota asuransi. Yang keempat, adanya subsidi pembayaran premi. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, masih rendahnya kesadaran petani atas pentingnya asuransi pertanian. Yang kedua, tingkat kesejahteraan petani yang menjadi kriteria program hasil lemak. Yang ketiga, banyaknya petani yang belum terakses lembaga pemerintah dan lembaga keuangan bank dan non-bank. Yang keempat, petani atau nasabah yang tidak dapat membayar premi di tengah jalan. Untuk bentuk kemitraan pada komoditas tembakau di Kabupaten Bojonegoro sendiri, yaitu bentuk kemitraan yang cocok pada usaha tani komoditas tembakau di Kabupaten Bojonegoro ini yaitu kemitraan vertikal dari pola inti plasma. Karena dengan adanya pengembangan dari pola inti plasma, nantinya akan mempunyai tujuan win-win solution partnership, di mana nantinya terdapat hubungan saling menguntungkan satu sama lain. Adapun perusahaan besar yang bisa digandeng untuk dijadikan pihak mitra oleh komoditas tembakau yaitu PT Gudang Garam. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.